Oke, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang saya dapatkan dari mata kuliah DCS Distributed Control System dengan dosen pekampu Bapak Diono. Tugas kali ini saya akan mengerjakan mengenai proses sekuensial dan juga interlock. Pertama, ini dua hal yang berbeda praktikumnya. Nah, ini yang sisi sebelah untuk yang bisa kita lihat adalah modulnya, sebelahnya lagi adalah software untuk pekerjaan tugas ya. Di sini saya menggunakan software Yokogawa Tensor. Nah, awal-awal kita harus membuat settingan yang sesuai pada modul. Itu bagian sini kita harus membuat satu folder tertentu. Saya atas namakan tugas FSC. Tapi bisa saja kita buat atas nama sequential, bebas, tergantung diri sendiri. Kita masuk ke bagian switch, kemudian pilih bagian switch dev. Switch dev berisi kolom ini aja, tag name nya ada start switch, high switch, low switch, valve E open, valve B open. Kemudian kita perlu kembali, ini setiap proses harus kita save. Nah, tapi kan ini semua sudah saya save, jadi kita akan langsung saja. Setelah itu kita bagian ke version block. Di sini sebenarnya bebas saja menggunakan file yang mana 1 sampai 17 pada display, bebas bisa menggunakan yang mana saja, tapi saya lebih memutuskan untuk yang ada di modul. Di sini minta menggunakan DR003 yang saya gunakan tanpa alasan tertentu. Nah, sini saya sudah membuatnya. Nah, untuk menunjukkan ini kita harus mengakses bagian yang ini, kemudian sequence, kemudian di bagian yang sequence table. Nah, apabila kedepannya ingin mencari sesuatu kolom seperti ini, kita lihat aja apabila ini singkatan ST, maka kita coba cari di bagian sebelah sini mana sekiranya berawal S, kemudian kita buka. Nah, ini ST, nah di sini adalah SE 16, kita pilih, maka dia akan bentuknya seperti ini. Kita kasih nama SN01. Nah, karena saya sudah membuatnya, kita hapus saja, dan setelah membuat ini jangan lupa untuk di save. Kita keluar lagi. Nah, di sini kita tes apakah sudah tersimpan. Itu kita set tadi ya, sudah. Apabila sudah tersimpan, dia akan menunjukkan hal seperti ini. Kita double klik, kemudian kita set program yang hendak kita jalankan. Nah, untuk program ini sendiri berdasarkan flowchart yang ada di sebelah sini. Apabila sudah dimulai, maka valve pertama, valve A yang akan terbuka, kemudian dia akan tertutup N, artinya kayak false and true and false gitu. Yes not. Nah, yes not lah bahasanya. Kalau dia aktif ya yes, dia akan mengaktifkan, dia akan aktif ketika sub bottom aktif. Kemudian ketika valve A tidak aktif, dan sub bottom aktif kembali, maka valve B yang akan aktif. Selanjutnya kita lakukan simulasinya. Nah, untuk melakukan simulasi, kita tutup saja biar tidak terlalu banyak tampilan. Pencet kanan FSC, kemudian kita task function, oke. Kita tunggu beberapa masa untuk menampilkan output dari simulasinya.
Oke, di sini kita sudah mendapati bahwasanya di sini kita sudah mendapati output dari simulasinya. Kita seperti simulasi sudah mulai berjalan. Mari kita jalankan tujuan-tujuan simulasinya. Di sini kita harus memanggil fungsi dari st01. Untuk menampilkan adalah kita sini kita pencet name, maka akan menampilkan input window name. Kita isi atas sesuai nama itu st01, kemudian kita panggil lagi. Ini sesuai yang kita isi ya pada switch dev yang di awal tadi, start switch. Baik, kita fungsikan pada mode awal semuanya kita off kan, karena kenapa ada on, dikarenakan tadi ada beberapa kondisi yang kita taruh di awal dia atau true yes, maka dia tadi udah akan posisi awal dia akan aktif. Nah, dari sini kita lakukan arahan untuk memonitoring. Kita ubah dulu mode dari ST1 yang sebelumnya manual menjadi auto. Setelah itu yang awalnya ya terlampir A1 menjadi A2. Sudah. Nah, setelah kita jalankan on kan start switch. Nah, kita pada awal tadi kalau udah start switch maka apa yang akan aktif terlebih dahulu. Start switch aktif, kemudian high switch aktif. Bahwasanya dia menyatakan kondisi yang volt yang di awal ada gambar sebelahnya itu menyatakan bahwasanya ada tangki ya terisi atau tidak. Nah, ketika ini maka akan aktif adalah pump B, karena kita lihat pada gambar di atas. Di sini kita gunakan, anggap saja ini sebagai tangki air. Ketika tangki ini terisi, pada kondisi tertentu ada low sama high, berarti tinggi sama rendah. Ketika low maka yang akan aktif pengisian, maka ketika kondisi tertentu penuh anggapannya dia akan mulai untuk terkuras.
Ini adalah hal yang terjadi apabila kita mengaktifkan, anggapannya mengaktifkan sistem dengan mengaktifkan start switch, kemudian kita menggunakan kondisi yang seolah-olah kita aktifkan menggunakan hide switch ini. Oke, kita lanjutkan ke setelah itu kita buka tuningan, kita name lagi, kita buka ST01 tune. Nah, itu kita lihat di sini. Nah, 01 tune. Kita buka bagian ini. Nah, ini adalah tabel dari program kita yang di awal tadi. Bila start switch aktif, maka hide switch aktif akan mengondisikan valve B open. Ini kita lanjut ke monitoring kedua. Kita di sini minta untuk masih menggunakan ST01 auto, saat switch masih off, kita ganti modenya hide switch, kita mengaktifkan. Nah, ini hilang, kita panggil lagi. Ketika sambil berjalan, low switch-nya mengalami ada kondisi abnormal, itu jadi dia tiba-tiba menghilang. Kemudian ketika dipanggil dia mengalami kondisi seperti itu. Baik, valve A low hide switch, valve A, valve B. Wow, baik, hilang. Kita panggil lagi. Salah, open cartridge. Baik, ini adalah valve A, valve B. Nah, ini kontrol. Kita aktifkan yang low switch. Maka aktif adalah valve A yang pada di atas tadi, dia akan membuka valve-nya atau katupnya sehingga dia akan melakukan pengisian pada tangkinya seperti itu. Nah, ini untuk bagian sequential. Lalu kita pada interlock, kita matikan terlebih dahulu. Nah, test function kita matikan. Baik, telah selesai.
Kita lanjut ke bagian yang kedua, ialah interlock. Interlock di sini sama dengan fungsi yang tadi, ada berhubungan dengan perkatupan, tapi di sini lebih ke arah yang dia ada beberapa kondisi. Astagfirullahaladzim. Nah, kita lakukan persiapan pada simulasinya. Kita siapkan dulu satu folder khusus, saya namakan di sini logic. Kemudian pada FC 0101 kita buka dulu. Sini diminta untuk membuka function block di bagian dr H awal bukan DR2. Awal adalah kita guna untuk switch terlebih dahulu. Seperti switch dev. Nah, di sini ditaruh di bagian nomor per 200 supaya kenapa alasan sebenarnya cukup memudahkan, tapi juga bisa diakali. Di sini dia tidak masuk ke dalam yang sistem reserve, tapi kalau seandainya mau dibuat, ini bisa juga dihapus, ini juga bisa dihapus, ini bisa juga dihapus, dan nantinya teman-teman save supaya modulnya tersimpan. Tapi di sini sesuai modul, ini alasan tersebut saja mau memilih sesuai yang modul berada di modul atau tidak, itu sama saja, itu tergantung diri sendiri. Saya putuskan dan saya gunakan yang ada di modul saja. Nah, saya di sini pada modul kan tulisannya per 200, tetapi di sini ada yang kosongnya terus 201. Udah saya isi 201. Ada ls LLA, ls LLB, ls LLC, dan reset. Kemudian kita save, kita masuk ke message. Nah, sini kita isi level tank low dengan tag name AN0001. Setelah itu kita kembali ke bagian yang function block yang tadi di R2. Nah, di sini awal-awal, nah itu di modul sendiri kan ada ISD, tapi ternyata saya nambahkan LCPID. Ini fungsinya untuk monitoring. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Nah, ini di dalam ISD ini adalah fungsi sistem berjalannya nanti. Polanya masih sama, yaitu ketika akan membuat ini maka di save, kemudian ini memastikannya silakan keluar, kemudian buka di bagian sini apakah sudah tersimpan. Nah, ini untuk bagian program dari sistem yang berjalan. Ini adalah LSLA aktif. Ini kan ini adalah input. Bagian sebelah ini adalah input, kemudian sini output. Di sini adalah gerbang logikanya. Ada 3 di bagian awal ini adalah gerbang logika N. Maknanya ialah andai kata ada dua pilihan, maka 2 pilihan ini harus terpenuhi dua-duanya untuk menghasilkan suatu hasil, untuk menghasilkan suatu output. Contoh, untuk adanya pasangan suami istri, ya berarti harus ada suami dan istri sudah menikah, maka dinamakan keluarga ataupun dia menikah. Tapi kalau misalnya cuma ada laki-laki tanpa ada perempuan, ya suami tidak menikah. Ini yang namanya berkhayal saja. Nah, di situ kalau M. Kemudian ada OR. Di sini adalah gerbang OR yang bagian ini. OR ini adalah ketika ada 2 pilihan,
ada dua pilihan atau dua ide, maka salah satu ide ini udah bisa menghasilkan suatu output atau suatu hasil. Jika kita dalam suatu pembicaraan, terkadang kita memiliki suatu pandangan yang berbeda, tapi memiliki satu pemahaman yang linear ataupun sama. Nah, apabila keduanya adalah pendapat yang benar tapi menggunakan sudut pandang yang berbeda saja. Nah, apabila yang satu sudah melakukan, ya berarti sudah. Tapi seandainya apabila yang keduanya, ya berarti dia juga menghasilkan satu hal yang sama. Jadi hasilnya tetap sama. Dari dua output, jika salah satu sudah aktif maka sudah bisa mengaktifkan outputnya, dan juga ketika dua hal ini aktif maka dia akan mengaktifkan juga satu output tersebut. Nah, sini ada kondisi di mana dalam hal tangki ini dia akan dikontrol oleh LC. LC ini adalah yang tadi kita buat itu PID. Itu adalah tadi saya bilang bahwasanya itu merupakan sebuah bentuk monitoring. Kemudian di sini kita tambahkan 3 switch, yang mana switch ini akan dijalankan oleh sistem yang tertanam secara otomatis yang ada pada sistem yang berjalan ini. Nah, biasanya kita langsung aja. Nah, ketika level LSL aktif, maka pump A akan aktif. Pump A itu di sini. Ini pump A. Pump A adalah pompa akan aktif, maka akan terisi. Jika bahasa gampangnya di sini, ketika LSLA aktif, maka untuk mengaktifkan kondisi AN001 itu bisa dengan itu harus antara 3 ini, antara OR ini aktif, antara OR harus aktifkan OR ini aktif, dan juga 2 output ini aktif. Jadi untuk mengaktifkan AN001. Nah, untuk inaktif ini bisa dari antara 3 ini. Jadi ya, ini input dari 3, ini OR salah satunya aktif, dia bisa mendukung ini juga, ini bertiga di bagian ini aktif. Nah, oke, kita mulaikan saja simulasinya. Oh ya Allah. Nah, sini saya lupa untuk menambahkan versi monitoringnya. Oke, sudah ada. Oke, kita aktivasi. Kita lakukan simulasinya.
sepeleku tondo seneng marangmu, karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Oke, kita lakukan simulasinya. Nah, di sini kita untuk sama seperti sebelumnya, kita panggilkan beberapa nama. Di sini kita harus memanggil RSLL. Next. Fokusnya name ubahnya ada mode akun perlu ubah dan tidak itu pada modul layer lebih dahulunya berada pada ISR. Jadi kita perlu ubah kode ISP ya. Itu kita perlu memanggil di mana di sini kita perlu menekan tombol ini. Nah, ISP logic maka dia akan diarahkan ke network grafik sehingga Oke, di sini tahan saja. Baik, kita ganti mode. Sini minta untuk mode otomatis. Ya, karena ini PID kalau manual agak juga aneh. Sudah berubah. Satu kita buka program kita ini. Kok tampak terlalu kecil. Maaf, ini keluar tapi oke, kemudian LC enter, kita pengaruhi nilai yang ada, kita ubah ke
HIS 1064. Kita buka menu configuration, lalu kan tinggal kita setting ataupun sesuaikan 001 1064. Kita buka menu configuration, lalu cari window, lalu control graph 001 kita tekan, tinggal kita setting. Kita perlu buka bagian ini dulu karena ada yang aneh. Dia ternyata terpengaruhi. Seharusnya sistemnya sudah berjalan di belakang, tapi ternyata tidak. Ataupun sesuai akan memilih ini ataupun itu akan memilih ini ataupun men-trigger salah satu sensor, baik itu A, B, dan C akan masuk dengan ditanda pada praktikum warna hijau, maka CG001 akan memilih ini ataupun kita tes apakah ketika kita men-trigger salah satu sensor, baik itu A, B, dan C akan masuk kepada logic ESD-nya. Nah, masuk dengan ditandai oleh warna yang awalnya hijau menjadi warna merah. Oke, untuk ini kita akan melihat pada praktikum itu akan muncul alarm yang menandakan bahwa level sudah melebihi set point di atas alarm dari low. Jadi akan muncul alarm pada bagian kiri atas ini bagian sini. Untuk saat ini proses masih aman, jadi tidak akan dimunculkan alarm. Oke, kita lihat kondisinya. Kita dulu LT. Nah, saat ini LT sedang berada pada posisi manual. Sedangkan pada logic kita memerlukan agar LC-nya itu berada pada mode auto. Sehingga kita perlu untuk tuning terlebih dahulu LC tune. Kita ubah modenya low lobby, roll graph atau GR low. Jika kondisinya 0 error dan 0 warning. Lalu kita close saja CG001 akan memilih ini ataupun kita tes apakah Nah, sudah seperti itu saja. Oke, terima kasih. Sekian dari ini. Terus sudah sistemnya berjalan. Ini beberapa sensornya, yang beberapa sensor belum bisa terbak. Ini sudah panggil. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Sampai di pertemuan. Sampai di video lainnya.